Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Esa Sajeka di channel Pintar Network. Pada kesempatan kali ini saya bakalan berbagi sedikit tips terkait dengan bagaimana cara menginstal firewall pfSense. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu kita memerlukan ISO dari pfSense. Nah, ISO-nya seperti ini. Di sini saya sudah mendownload ISO pfSense-nya. Nah, jika kalian bertanya, "Bang, gimana cara download ISO-nya, Bang?" Caranya gampang. Kalian tinggal browsing aja, terus kalian cari pfSense download. Nah, di sini nanti bakalan muncul website resmi dari pfSense. Kalian tinggal pencet saja. Kemudian di sini nanti akan ada pilihan untuk arsitekturnya. Kalian pilih saja yang AMD 64. Kemudian untuk installernya pilih yang DVD image. Nah, untuk mirrornya terserah kalian mau pilih yang mana. Saya rekomendasiin untuk pilih yang Singapore. Oke, setelah itu bisa kalian download. Setelah kalian selesai download, biasanya hasil downloadannya akan memiliki format GZ ya. Nah, di sini kalian perlu untuk mengekstraknya terlebih dahulu. Nah, gimana cara ekstraknya? Kalian bisa menggunakan 7-zip. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kalian belum punya, kalian bisa download terlebih dahulu 7-zip-nya. Terus kalian install dan setelah itu bisa kalian ekstrak file .gz-nya. Seperti ini. Nanti kalian ekstrak here, nanti akan muncul file pfSense.iso-nya seperti ini. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menggunakan VirtualBox ya. Jadi kalian bisa menginstal pfSense langsung pada PC, laptop ataupun server kalian. Tapi di sini saya akan menggunakan virtual machine dengan menggunakan Oracle VM VirtualBox. Nah, kalian juga bisa menggunakan VMware Workstation atau VMware Workstation Player. Nah, seperti itu kalian bisa menggunakan VMware ataupun VirtualBox. Nah, pertama-tama kita perlu membuat VM baru ya. Jadi kita klik new saja. Nah, di sini saya sudah pernah menginstal ya pfSense-nya. Kita klik new. Kemudian untuk namanya bisa kalian kasih nama terserah ya. Di sini saya akan kasih nama pfSense Pintar Network. Oke. Untuk foldernya bisa di custom ya. Di sini bisa di custom. Oke. Di sini saya tidak akan mengcustomnya ya. Terus untuk type-nya Linux, versionnya bisa pilih other Linux. Oke, selanjutnya kita pilih next. Untuk memorinya ini 512 harusnya sudah cukup, tapi saya rekomendasiin untuk dinaikin. Nah, jadi 1024 1 GB. Nah, setelah itu kalian kan tadi, nah di sini nih saya kepencet tadi nih, kita create new virtual hard disk ya. Jadi kita bikin virtual hard disk baru. Untuk tipenya kalian bisa pilih default saja untuk VDI. Ini untuk alokasinya ada dua jenis ya. Yang pertama itu dynamic allocated dan yang kedua fixed size. Nah, untuk dynamic ini jadi misalkan kalian alokasinya 8 GB ya, tapi pemakaian dari VM kalian itu belum nyampe 8 GB, misalnya baru 2 GB lah. Nah, 2 GB itulah yang akan disimpan di dalam hard disk kalian. Jadi dia nggak bakalan membuat segelondongan 8 GB, tapi dia bakalan dinamik. Jadi jika pemakaiannya sudah membesar, dia baru akan membesar sesuai dengan penggunaannya. Sedangkan untuk yang fixed size ini, jadi misal kalian sudah menentukan alokasinya itu 8 GB, maka dia akan dari awal membuat sebuah VDI tadi ya, virtual disk image dengan ukuran 8 GB. Nah, itu sedikit memberatkan karena jika kita membuat VM dengan ukuran yang besar, maka disk kita akan langsung terpotong dengan ukuran yang besar juga.
Jadi kita pilih saja yang dinamik. Nah, untuk hard disknya ukurannya kita pilih saja 8 GB ya. pfSense ini tidak membutuhkan hard disk yang besar, kecuali kalian ada kebutuhan khusus yang menyimpan data-data di dalam pfSense. Oke, selanjutnya kita create. Nah, kita tidak akan langsung menjalankannya, kita akan mengedit sedikit pengaturannya nih. Jadi kita akan setting-setting sedikit. Nah, hal pertama yang akan kita setting tentu saja bagian storage. Nah, untuk ininya nih, disk DVD-nya kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih pfSense. Jika belum ada di sini, kalian bisa choose a disk file. Nah, di sini kalian pilih pfSense, oke. Nah, selanjutnya kita akan setting bagian network. Nah, di pfSense kali ini kita akan membuat pfSense kita memiliki dua buah interface. Yang pertama itu interface untuk LAN, jadi untuk network di dalam atau di belakang dari firewall pfSense kita. Dan yang kedua nanti untuk internetnya, jadi interface untuk WAN atau untuk internetnya, akses internetnya. Jadi yang pertama, adapter satunya kita setting dulu sebagai host only adapter. Baru yang keduanya kita nyalain dan kita setting bridge. Kalian juga bisa pilih NAT, tapi di sini saya akan menggunakan bridge dan akan saya bridging dengan interface wireless saya ya. Oke, selanjutnya kita bisa oke dan kita start. Kita tunggu saja. Nah, ini ada user agreement, kita accept saja dengan klik enter. Kemudian pilih install. Nah, untuk key map ini kita bisa pilih default saja. Namun apabila keyboard kalian memiliki layout yang berbeda, kalian bisa pilih sesuai dengan key map kalian ya. Karena di sini keyboard saya default US, maka akan saya pilih yang default. Nah, kemudian pada bagian partitioning, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada auto, manual dan shell. Untuk manual ini kalian akan mengatur ukuran partisi kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi misal kalian pengen partisi rootnya berapa giga, partisi swapnya berapa giga, partisi yang lain-lainnya lah. Nah, untuk shell ini sama seperti manual, tapi di sini kalian CLI ya, settingnya CLI. Kemudian untuk autonya ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu yang ZFS. Nah, yang ZFS ini digunakan apabila kalian memiliki lebih dari satu hard disk dan kalian ingin konfigurasi RAID, kalian cocoknya menggunakan yang ZFS. Kemudian untuk yang auto ini, dia akan otomatis mempartisi hard disk kalian nih. Jadi ini mirip dengan yang ZFS, cuma di sini dia tidak akan setting RAID-nya, jadi dia auto saja partisinya, dan dia skemanya BIOS. Yang bawahnya lagi ini juga auto, tapi untuk UEFI ya. Jadi BIOS itu BIOS yang versi lama lah intinya lah. Jadi untuk yang UEFI ini yang versi baru. Jadi misal kalian punya PC atau komputer atau laptop ya, versi-versi baru biasanya pakainya yang UEFI. Tapi kalau kalian PC lama atau laptop lama biasanya pakainya BIOS. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan yang ZFS. Jadi sekalian kita lihat bagaimana dia. Kita pilih saja yang auto ZFS. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada tipenya nih, tipe disknya nih. Jadi di sini stripe atau red 0. Jadi kita pilih saja nih. Nah, kita pilih nih. Ini ada beberapa red kan. Jadi untuk stripe itu atau kita jadi misal kita punya 2 disk, 2 hard disk atau 4 hard disk atau 3 hard disk, kita bakalan jadiin satu. Jadi
misalnya ukuran harddisk satunya 100 GB, harddisk 2-nya 100 GB, kita stripe. Jadi kita punya harddisk ukuran 200 GB. Sedangkan untuk yang mirror, ini kita akan membuatnya jadi mirroring. Jadi misal kalian punya dua harddisk, satunya 100 GB, yang harddisk 200 GB, maka ukurannya tetap 100 GB. Namun dia akan mirroring, jadi ada backupnya lah. Jadi misalnya satu rusak masih bisa jalan satu, seperti itu. Oke, nah karena di sini saya cuma punya satu harddisk tadi yang dibikinnya 8 GB kan tadi, kita pilih saja yang stripe. Nah di sini kita klik space untuk select-nya, kemudian klik enter. Nah selanjutnya kita proceed saja. Oke, kita yes saja. Nah selanjutnya kita tunggu sampai prosesnya selesai. Mungkin di sini nanti akan agak lama ya untuk proses instalasinya. Ini kita tunggu saja. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita pilih no saja. Nah, ini bisa kita diminta untuk melakukan reboot. Kita reboot saja. Tapi jangan lupa untuk mematikan DVD-nya. Kita force unmount, oke? Kalau tadi kita nggak force unmount, dia bakalan mengulang. Jadi kita akan mengulang instalasinya lagi dari awal. Makanya kita perlu force unmount. Namun apabila kalian lupa untuk force unmount, kalian bisa mematikan terlebih dahulu VM kalian, kemudian kalian unmount DVD-nya, baru kalian nyalakan ulang. Jadi kalian nggak perlu menginstal ulang, seperti itu. Ini proses bootingnya sudah selesai, dan sekarang kita bisa melihat bahwa kita punya dua interface ya. Jadi yang pertama ini ada WAN, dan yang kedua ini LAN. Seperti yang tadi kita konfigurasi, untuk yang adapter 1 itu untuk LAN-nya, dan adapter 2 itu untuk WAN. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa menu di dalam pfSense. Saya akan memberikan sedikit gambaran saja. Untuk yang menu 1 ini, kita akan assign interface. Jadi misal kalian, misalnya kita pilih 1. Nah, kalian pengen, misalnya kita di sini kan kita set VLAN nih, kita no saja dulu. Nah, enter the one interface name. Jadi misal kita punya dua interface, kita mau assign nih, mana yang bakal jadi WAN, mana yang bakal jadi LAN. Nah, karena tadi kita dari awal sudah settingnya interface yang kedua untuk jadi WAN, maka kita pilih EM1. Nah, ini untuk LAN interface-nya. Jadi karena sisanya EM0, kita pilih saja EM0. Oke, nah ini udah benar kan, seperti yang tadi. Soalnya kita proceed. Yes. Nah, kemudian dapat dilihat nih ya, bahwa M0 ini nih, M0
dia sudah DHCP tuh, dia udah dapat ini akses dari internet. Jadi misal kita coba saja ping deh, kita tuju. Nah, dia sudah bisa akses ke internet. Selanjutnya kita akan setting IP dari SILAN-nya. Karena tadi kita settingnya sebagai host only adapter ya. Jadi di sini kan kita coba lihat dulu IP host only-nya itu berapa. Nanti akan kita samakan networknya. Nah, di sini dapat dilihat ini dia interface dari host only adapternya. Nah, kita lihat detailnya, dia itu pakai IP 192.168.560/24. Oke, kita setting terlebih dahulu untuk interface LAN-nya agar satu network. Untuk setting IP address-nya, kita bisa memilih menu yang kedua. Selanjutnya kita pilih yang LAN, masukkan 56, misalnya kita di sini pilih 20/24. Oke. Ini bisa kita pilih 1. Oke. Ini untuk IP versi 6-nya kita kosongin saja. Enable DHCP servernya kita no. Ini refer to HTTP, jadi defaultnya itu web configurator atau web adminnya itu HTTPS ya, atau HTTPS. Jadi kita pilih no saja. Nah, ini dia nih. Jadi nanti kita akses ke web konsolnya pakai IP ini nih, 192.168.560/20. Oke, ini udah keganti ya. Jadi IP-nya sudah keganti. Soalnya kita akan coba ping terlebih dahulu nih. Kita ping. Nah, ini udah bisa, berarti tandanya kita sudah bisa akses. Selanjutnya kita buka browser. Kita new tab. HTTPS 192.168.560/20. Nah, ini kita continue saja. Nah, untuk default username dan password untuk pfSense itu usernya admin dan passwordnya pfSense. Oke. Nah, ini dia nih. Kita next saja. Ini initial setupnya. Kita next. Ini untuk namanya nih. Tadi kan sudah kita kasih nama pfSense pintar network, kayak gini aja ya. Nah, untuk primary DNS-nya bisa kalian kasih Google, Cloudflare, bebas. Atau kalian punya DNS lokal atau DNS dari ISP kalian bisa pilih itu aja. Nah, untuk selanjutnya yaitu time zone. Time zone-nya kalian pilih saja yang Asia. Asia Jakarta ya. Ya, Asia Jakarta. Kemudian kita next. Nah, ini untuk WAN interface-nya kita biarkan saja di DHCP ya. DHCP. Kemudian kita next. Ini untuk WAN-nya. Admin password. Nah, di sini kalian ganti dulu passwordnya. Tadi kan defaultnya pfSense ya passwordnya ya. Kita ganti passwordnya. Nah, udah selesai, kita reload. Kita tunggu. Oke. Udah selesai nih. Kita finish. Oke, kita accept saja. Nah, ini dia tadi bagaimana cara menginstal pfSense ya. Jadi kita udah
udah install PFSense-nya udah jalan, kita bisa melihat interface-nya ini tuh. Kita bisa melihat ping yang bisa di sini nih. Kita bisa pilih one, coba. Nah, udah bisa. Atau kalian bisa juga bikin rule baru seperti ini ya. Oke, jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. Proses instalasinya sudah berhasil dan kita sudah bisa akses ke firewall PFSense-nya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka dengan video dari saya, jangan lupa untuk di like. Atau jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.